untuk membawakan firman-Nya. Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam. Malam hari ini kita masuk di seri yang ketiga. Dan di seri yang pertama kita sudah belajar tentang bagaimana pandangan Alkitab mengenai apa itu keinginan, ya, di mana keinginan itu harus yang pertama harus dimatikan, lalu yang kedua keinginan itu harus diwaspadai, dan yang ketiga keinginan harus dikendalikan. Itu adalah pembahasan di seri yang pertama, dan kemarin memang sudah kita sepakati untuk urutannya demikian. Lalu seri yang kedua kita belajar tentang dimensi keinginan atau macam-macam keinginan, ya, di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 kita telah belajar ada 3 hal, ya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, malam ini kita akan belajar Bapak Ibu di seri yang terakhir, apa itu bahaya daripada keinginan dan bagaimana cara mengatasinya. Mari kita akan tundukkan kepala, sekali lagi kita berdoa. Bapak, terima kasih malam hari ini kami tundukkan akan segenap hidup kami kepada pimpinan Roh Kudus-Mu, dan kami sungguh rindu malam hari ini belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari terangi akan setiap kami, dan Roh Kudus memimpin dan menolong kami. Urapi hamba-Mu untuk menguraikan akan firman-Mu, agar setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami semua diberkati Tuhan, dan kami semua pulang dengan penuh sukacita, dan kami dipuaskan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Baik, saya akan men-share akan slide terlebih dahulu. Ibu Ana, apakah sudah persilakan saya bisa men-share? Sudah dipindah? Saya bisa jadi host atau co-host? Ya, silakan Pak Barnabas. Sudah, Pak. Oh, baik, baik. Silakan, Pak. Baik, Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita akan belajar tentang bahaya keinginan dan cara untuk mengatasinya. Mari kita akan membaca di dalam Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Inilah yang menjadi ayat di mana kita akan berpusat pada kata keinginan di sini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu, inilah firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita diberi sebuah himbauan dan nasihat agar kita sebagai orang-orang yang dahulu kita adalah orang-orang yang mati. Kita hidup dalam kehidupan dosa. Kita hidup jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, ketika kita sudah di dalam Kristus,
Maka dikatakan supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, artinya jangan kita hidup di dalam dosa. Karena kata keinginan di sini yaitu dipakai kata epitumia yang artinya keinginan yang kuat, yang mengarahkan kita kepada suatu hasrat yang sebenarnya terlarang. Nah, inilah yang harus menjadi sebuah tantangan dan pergumulan kita selama kita mengikut Kristus. Maka kita akan selalu diperhadapkan dengan apa yang namanya keinginan ini. Karena ini selalu ya menyeret kita, mencoba untuk menarik kita hidup keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Dan kita kemarin sudah membahasnya, bagaimana keinginan itu harus kita matikan. Ini yang pertama, sangat penting untuk kita harus mematikan akan keinginan ini dalam kehidupan kita. Dan kalau kita sudah memiliki komitmen untuk menyalibkan keinginan daging, ya, kita mematikannya, maka kita harus tetap waspada yang kedua. Karena setiap hari Bapak Ibu 24 jam kita pasti akan menghadapi akan berbagai macam pencobaan demi pencobaan. Dan hal ini akan tentu ya mencoba untuk menarik kita untuk melakukan perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang tidak benar, perkara-perkara yang keluar dari jalur firman. Dan itu sebabnya setelah kita waspada, maka kita harus mengendalikan keinginan itu sendiri. Dan ini yang harus menjadi sebuah komitmen kita. Kita harus punya penguasaan diri untuk mengendalikan apa yang namanya keinginan itu sendiri. Dan dengan demikian, maka kita simpulkan bahwa keinginan ini ternyata sungguh berbahaya, Bapak Ibu. Karena setiap detik, setiap saat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, apakah Anda pendeta atau majelis atau jemaat, siapapun Bapak Ibu, tidak peduli jabatan Anda. Setiap kita tidak rentan dengan apa yang namanya dosa. Setiap kita tentu ada di dalam bagaimana kita ini memiliki kekurangan, kelemahan demi kelemahan. Nah, itu sebabnya mari kita harus terus berjuang, kita harus bergumul untuk menghadapi keinginan ini. Karena ini memang sangat-sangat berbahaya. Dan kalau Anda tidak mematikan atau mewaspadainya dan mengendalikannya, ini akan benar-benar memiliki sebuah bahaya atau dampak yang sangat fatal bagi kehidupan Anda dan saya. Nah, kita pelajari kemarin ada 3 macam itu. Keinginan. Yang pertama keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan kemudian keangkuhan hidup, Bapak Ibu. Dan 3 perkara ini yang memang harus menjadi perhatian buat kita. Selama kita hidup di dunia, kita akan selalu ada di dalam tantangan, di dalam sebuah perjuangan untuk melawan, untuk mematahkan setiap hal-hal yang berkaitan dengan 3 keinginan tersebut. Maka dari itu, mari hari ini kita harus memperhatikan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 8, ayat yang kelima, Bapak Ibu, Rasul Paulus telah menuliskan perkara ini, dan ini berkaitan dengan apa yang namanya keinginan daging. Mari kita perhatikan ayat ini baik-baik. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat ini jelas memberikan sebuah pengertian bahwa ternyata ada perbedaan antara orang-orang yang hidup di dalam roh dan orang-orang yang hidup di dalam daging. Nah, malam ini kita lebih menyoroti akan perkara yang berkaitan dengan keinginan daging, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam firman ini, mereka yang hidup di dalam daging atau hidup menurut daging,
maka hidupnya akan senantiasa memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, hidup menurut daging di sini artinya kita ini selalu punya kehidupan yang mengingini, menyenangi. Kita selalu memperhatikan fokus kita, ya, arah hidup kita selalu kepada perkara-perkara daging. Dan ini juga berbicara tentang bagaimana kita memuaskan keinginan tabiat manusia yang berdosa. Saudara, kita ini adalah manusia berdosa, di mana kita adalah orang-orang yang sangat terbatas. Ya, itu sebabnya mari kita harus menyadari akan perkara ini. Bahkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini sangat lebih jelas ditulis demikian. Orang-orang yang hidup menurut tabiat manusia terus memikirkan apa yang diinginkan oleh tabiat manusia itu sendiri. Ya, artinya natur kita, tabiat manusia itu adalah natur kita. Ya, manusiawi kita. Kita ini manusia yang diciptakan, ya, terbatas, dan memang kita sudah jatuh di dalam dosa. Ketika manusia diciptakan pada awalnya penuh kemuliaan Allah, tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka natur kita adalah manusia yang penuh dengan tabiat bagaimana kita ada di dalam area tabiat dosa. Oleh sebab itu, mari kita harus berhati-hati Bapak Ibu, bagaimana setiap kita, ya, ketika kita sudah di dalam Kristus pun, maka kita juga harus menyadari akan hal ini. Bagaimana kita ini adalah manusia-manusia yang masih memiliki apa yang namanya kehidupan di dalam tabiat-tabiat yang bisa membawa kita ke arah dosa. Maka dari itu, orang yang hidup dalam keinginan daging, maka dikatakan tadi, orang-orang yang demikian hidupnya memikirkan hal-hal yang bersifat daging. Maka orang yang demikian, maka orang yang hidup di dalam daging Bapak Ibu, hidupnya akan terus-menerus tunduk di bawah keinginan tabiat manusia yang berdosa. Maka tidaklah heran orang-orang yang demikian setiap hari, maka dia akan terus-menerus, ya, ditundukkan. Keinginan daging itu menjadi tuan atas hidupnya. Dan dia terus-menerus tunduk kepada keinginan tabiat manusia yang berdosa. Maka tidaklah heran setiap hari dia selalu suka, dia senang, dia fokus kepada perkara-perkara yang bersifat daging ini. Maka dari itu kita harus benar-benar waspada Bapak Ibu. Kita harus benar-benar memahami akan perkara ini. Dan saya berkata hari ini kepada Bapak Ibu, tidak seorang pun yang boleh menyombongkan diri. Setiap kita tidak ada yang kebal dengan apa yang namanya dosa. Hati-hati Bapak Ibu, hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Anda jangan pernah berpikir bahwa Anda orang yang tidak bisa jatuh. Anda jangan berpikir Anda adalah orang yang hebat, yang sudah tidak lagi bisa jatuh dalam dosa. Mari jangan sombong Bapak Ibu. Hari ini tidak seorang pun di antara kita yang boleh menyombongkan diri. Hal ini harus menjadi sebuah perhatian, menjadi sebuah fokus yang harus kita benar-benar terus gumuli sepanjang kita hidup. Karena kita memang harus berurusan dengan perkara-perkara ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita melihat kejatuhan demi kejatuhan hamba-hamba Tuhan, kejatuhan demi kejatuhan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, maka ini sudah menjadi sebuah bukti bahwa setiap manusia, ya, kita ini harus benar-benar menyadari akan perkara ini bukan perkara yang main-main. Ini perkara yang serius. Dan saya yakin ketika kita jatuh di dalam dosa,
Ketika kita hidup di dalam daging, maka ini tentu bukan menjadi rencana Tuhan. Ini bukan menjadi sebuah tujuan Tuhan. Tuhan tidak pernah mendesain kita, Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk kehidupan kita ada di bawah daripada keinginan daging. Kita ditundukkan, kita dikendalikan, ya, kita dikuasai, kita dijajah oleh apa yang namanya keinginan daging. Dan oleh sebab itu Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita harus menjadi orang-orang yang bisa menang, mengatasi akan perkara ini. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan lebih mengarah pada malam hari ini tentang apa sebenarnya bahaya ketika kita ada di dalam kehidupan yang tenggelam di dalam keinginan daging. Nah, mari kita akan pelajari malam hari ini. Malam ini kita akan melihat yang pertama, Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sangat jelas ayat ini ditulis bagaimana setiap orang yang hidup di dalam daging, artinya orang-orang yang tenggelam, ada di dalam keinginan daging. Maka hati-hati Bapak Ibu, yang pertama, maka kita tidak akan berkenan kepada Allah. Kata berkenan di sini dalam bahasa aslinya artinya kita tidak akan mungkin menyukakan hati Tuhan. Tidak akan menyenangkan hati Allah. Maka oleh sebab itu ini saya tempatkan di poin yang pertama. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita tentunya seharusnya sudah sepatutnya Bapak Ibu, hidup kita menyenangkan hati Bapa. Ya, kita tidak akan mungkin membuat hati Tuhan berduka atas kita. Ya. Oleh sebab itu mari hari ini perhatikan ayat ini. Kalau kita di dalam hidup ini, kita terus-menerus, kita menyukai perbuatan daging, kita tenggelam di dalam keinginan daging, maka yang pertama Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita akan berkenan di hadapan Allah? Tentu hal ini akan sangat tidak mungkin, karena Allah itu suka, Allah itu berkenan, perhatikan, kepada orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Allah itu sangat berkenan kepada mereka yang hidup dalam ketaatan kepada Dia. Orang yang hidup dalam daging, maka jelas dia hidup di dalam ketidaktaatan. Dia tidak hidup di dalam kehendak Allah. Dia melakukan hal-hal yang Tuhan larang. Dia melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Dia melakukan hal-hal yang Tuhan tidak senangi. Maka jikalau kita melanggar akan perkara ini, maka jelas ini bahaya yang pertama. Kita tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Allah. Dan dengan demikian, hidup kita tentu tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Bagaimana Anda bisa diperkenan? Bagaimana Anda bisa menyukakan hati Tuhan? Sedangkan hidup Anda sendiri tidak mau hidup dalam ketaatan. Anda tidak mau hidup melakukan akan firman Allah. Anda tidak mau hidup untuk komitmen tunduk kepada otoritas firman Allah. Anda lebih suka kepada keinginan daging. Dan ini hati-hati Bapak Ibu. Ketika kita tidak mematikan, ya, tidak mewaspadai dan tidak mengendalikan perkara apa yang namanya keinginan daging ini, maka hal ini akan membawa kita, hidup kita jelas akan tidak berkenan di hadapan Allah. Dan saya berdoa malam hari ini, biarlah setiap kita harus punya komitmen malam ini. Aku harus hidup menyukakan hati Tuhan. Katakan amin.
Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Aku tidak akan hidup dalam keinginan daging. Aku mau hidup mentaati akan kehendak Allah. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita tidak berkenan, kalau kita jelas tidak bisa lagi menyukakan hati Allah, hidup Anda tidak dikenan Allah, maka otomatis yang kedua kita akan bermusuhan dengan Allah. Yang kedua, perhatikan ayat ini, Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat ini dengan jelas memberikan sebuah perkara yang harus kita benar-benar perhatikan. Ternyata keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi siapapun yang melakukan keinginan daging, siapapun yang hidup di dalam daging, melakukan keinginan-keinginan yang kepada arahnya yaitu kesenangan yang mengarah kepada dosa, maka tentu hal ini kita sudah memposisikan diri bukan menjadi sahabat Allah, tetapi menjadi musuh Allah. Orang yang bermusuhan dengan Allah, pasti dia oposisi dengan Tuhan. Hidupnya akan ditentang oleh Allah. Allah menentang orang-orang yang hidup di dalam dosa. Allah menentang orang-orang yang tidak mau hidup taat, tunduk, takluk kepada hukum Allah. Allah menentang orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Dan mari hari ini Bapak Ibu, jangan posisikan hidupmu menjadi musuh Allah. Kalau Anda menjadi musuh Allah, berarti Anda berseteru dengan Tuhan. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Orang yang menjadi musuh Allah adalah orang yang melawan Tuhan. Orang yang memberontak Allah. Orang yang tidak mau taat kepada Allah. Maka orang-orang demikian sudah dipastikan tidak akan bisa menjadi sahabat Allah. Kalau ia tidak bertobat, kalau ia tidak mau sungguh-sungguh berbalik dari dosanya, maka ia tidak akan mungkin menjadi sahabat Allah. Saudara, ini enggak main-main Bapak Ibu. Allah itu serius dengan dosa. Allah mengasihi orang berdosa. Perhatikan baik-baik. Allah mengasihi kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, Allah tetap mengasihi kita. Tetapi kalau kita tidak mau bertobat, maka Tuhan tidak akan pernah lagi ada kesempatan untuk memberikan pengampunan kepada kita. Ketika anugerah itu sudah berlalu, maka kita pasti akan tidak menjadi sahabat Allah lagi. Kita akan menjadi musuh Tuhan. Dan pasti yang ketiga, perhatikan baik-baik, kita akan terpisah dari Allah. Perhatikan poin demi poin ini. Yang pertama kita akan, tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Kita tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak menyenangkan hati Allah, pasti kita sudah di posisi bermusuhan dengan Allah. Kalau kita menjadi musuh dengan Allah, kita bermusuhan dengan Allah, kita berseteru dengan Tuhan, maka sudah dipastikan Allah tentu tidak berkenan, Allah tidak mau lagi bersahabat dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, karena kita tidak mau bertobat, kita terus hidup dalam keinginan hawa nafsu, keinginan daging kita, maka pasti ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Karena kata maut di sini di Roma 8 ayat 6 dikatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di mana ada keinginan daging, di mana ada kehidupan dosa, di mana kita tidak mau bertobat, kita terus tenggelam, kita terus suka dan menyenangi kehidupan di dalam daging, maka kita pasti akan kelak
tidak akan mendapat bagian di kerajaan Allah, alias kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Saudara, mari Bapak Ibu, hari ini kita harus benar-benar mengerti akan 3 poin ini. Betapa keinginan epitumia itu yang mencoba mengarahkan kita terus ke arah hal-hal yang terlarang. Dan kalau kita melakukan keinginan-keinginan daging dan kita suka di dalamnya, kita tidak mau segera bertobat, maka sudah dipastikan 3 poin ini akan menjadi bagian dari hidup kita. Kita tidak dikenan Tuhan, kita akan bermusuhan dengan Tuhan, dan kelak kita akan terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengatasi keinginan daging? Kalau kita sudah tahu bahayanya, bagaimana risikonya, bagaimana kita tahu akibatnya, maka kita harus hari ini harus tahu bagaimana cara untuk mengatasi akan keinginan daging ini. Karena hal ini selalu saja dan senantiasa mencobai kita untuk membawa kita kepada kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kehidupan yang terus menyenangi kepada area dosa. Nah, maka yang pertama, tidak bisa tidak, kita harus punya komitmen. Perhatikan kata-kata komitmen. Harus ada sebuah keputusan, harus sebuah ketetapan hati, Anda harus punya yang namanya tekad yang kuat, Anda harus punya komitmen, yaitu doa yang konsisten. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Ayat ini pendek Bapak Ibu, tetapi ayat ini sebenarnya memiliki makna yang sangat luar biasa. Kalau kita melakukan perkara ini, maka hal ini akan menolong kita. Karena orang yang memiliki komitmen untuk berdoa dengan konsisten, maka setiap hari hidupnya dia akan senantiasa dekat dengan Tuhan. Memang Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Tuhan tidak bisa lepas dengan pencobaan. Anda jangan berpikir kalau Anda suka doa, Anda maka dibebaskan dari yang namanya pencobaan. Justru ada kalanya ketika kita hidup di dalam kehidupan disiplin rohani yang sangat tinggi, maka Anda juga akan menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Tetapi kita lihat, di dalam Alkitab, ada orang-orang yang dicobai, ada orang-orang yang ditantang, ada orang-orang yang diperhadapkan dengan perkara-perkara yang menyeret mereka untuk keluar dari Tuhan. Tetapi mereka punya jam-jam doa yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang punya komitmen memiliki kehidupan doa yang konsisten. Maka mereka memiliki sebuah ketetapan hati, tidak akan pernah mau untuk melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Amin. Mengapa, saudara? Karena orang yang suka berdoa, orang yang tetap di dalam kehidupan melekat kepada Allah, maka ia akan terus membawa hidupnya, pikirannya, hatinya, jiwanya, itu fokus kepada Tuhan. Maka dari itu, kita harus punya jam-jam doa. Kita harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita harus membaca firman, kita harus punya jam-jam di mana kita merenungkan firman dan berdoa untuk kita terus melatih, mendisiplin diri kita. Dan ini adalah latihan disiplin rohani yang tidak bisa ditawar. Kalau Anda mau jadi murid Tuhan, Anda mari jangan sepelekan apa yang namanya doa. Makanya Yesus pernah berkata, roh penurut tapi daging lemah. Berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam apa? Pencobaan. Maka tidak bisa, tidak, caranya harus dengan cara Anda harus melekat kepada Tuhan. Yohanes pasal 15
di ayat yang kelima dikatakan, di luar aku kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saudara, orang yang hidup jauh dari Tuhan, orang yang nggak pernah doa, maka sangat berpotensi besar. Orang-orang demikian akan sangat rentan jatuh di dalam pencobaan. Saudara, kalau yang suka hidup di dalam doa, tidak luput daripada tantangan dan pencobaan. Tidak luput dari godaan demi godaan. Apalagi yang tidak suka doa. Apalagi yang nggak pernah berdoa. Saudara, ya perbedaannya adalah kalau orang-orang yang suka berdoa, dia akan punya pengendalian. Dia akan punya sebuah ketahanan. Ya, kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk bisa ya memiliki sebuah ya pengendalian yang kuat untuk kita tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar firman Tuhan. Karena doa memberikan kita kekuatan. Katakan amin. Doa memberikan kita kemampuan. Doa akan membawa kita hidup terus menerus untuk semakin hidup berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Ya. Karena orang-orang yang tinggal di dalam hadirat Allah, mereka adalah orang-orang yang selalu connect dengan Tuhan. Ini luar biasa. Ya. Maka dari itu kita lihat Yesus adalah pribadi yang menjadi contoh teladan buat kita. Setiap pagi-pagi buta Yesus selalu berdoa di hadapan Bapa. Yesus juga tidak terlepas daripada godaan setan. Ya, Tuhan juga tidak terlepas dari pencobaan. Tetapi yang kita lihat Yesus menang atas pencobaan. Yesus bisa mengalahkan apa yang namanya hal-hal yang menyeret untuk kepada perkara-perkara yang di luar kehendak Allah. Dan Yesus menang, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, yang pertama, hiduplah dalam doa. Tetaplah berdoa, miliki komitmen. Ambil waktu setiap saat. Ambil keputusan untuk memiliki kehidupan doa yang konsisten. Dan yang kedua, maka milikilah hidup yang komitmen untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ini sangat penting. Yang kedua, Anda harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Kalau kita hidup oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, orang yang hidupnya berjalan di dalam Roh, artinya orang yang mau hidup taat, orang yang mau hidup tunduk kepada Roh Kudus, maka dia tidak akan menuruti keinginan daging. Karena dia akan senantiasa dibawa kepada sebuah atmosfer kehidupan di dalam pimpinan Roh. Kehidupan di dalam kehidupan yang kudus. Untuk senantiasa hidup benar, hidup kudus, hidup jauh dari dosa. Maka dari itu dia akan taat. Dia tidak akan mungkin melawan. Dia akan tunduk kepada Roh Kudus. Dan otomatis kita akan tidak lagi menuruti keinginan daging. Saya berdoa Bapak Ibu, biarlah dua cara ini akan mengatasi akan perkara ini, yaitu keinginan daging. Karena saya percaya ketika Anda berkomitmen, artinya Anda sungguh-sungguh punya ketetapan hati untuk senantiasa konsisten di dalam doa, dan Anda mau sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, maka saya yakin Anda akan jauh daripada keinginan daging. Hidupmu akan benar-benar menang, dan kita akan menjadi orang-orang yang dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat, Bapak Ibu. Nah, kiranya renungan malam hari ini, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tetapi mari hari ini
kita mau sungguh-sungguh, kita mau benar-benar sadar bahwa perkara ini bukan perkara yang sederhana. Perkara keinginan daging ini bukan perkara yang main-main. Anda harus terus berjuang. Selama kita menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus, kita terus di dalam proses ini, kita harus terus berjuang. Maka dari itu, kita butuh Roh Kudus, Parakletos itu. Roh Kudus akan berada di sisi kita, mengingatkan kita, menolong kita, menyadarkan kita, memimpin kita, supaya kita ini hidup di dalam kebenaran dan kita ada di dalam jalan-jalan yang baik, di jalan-jalan yang terang dan bukan hidup di dalam kegelapan. Karena kita bukan anak-anak gelap. Kita bukan anak-anak kegelapan karena kita adalah anak-anak terang. Mari biarlah kita hidup dipimpin oleh firman dan kita berada di dalam terang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom. Mari kita berdoa sebentar untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami sadar Tuhan dalam kehidupan kami tidak terlepas dari adanya godaan, tantangan, pencobaan. Oleh sebab itu kami tundukkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Karena kami sadar kekuatan kami tidaklah maksimal jika kami tanpa pimpinan, tanpa urapan, tanpa pertolongan daripada Engkau. Karena kami sebenarnya adalah makhluk yang lemah. Kami sangat rentan dan kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu. Karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Kami sadar kami harus terus melekat kepada Engkau. Kami harus terus Tuhan tekun bersekutu dengan Engkau. Dan kami harus terus belajar untuk dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Mentaati akan pimpinan Roh Kudus. Supaya kami hidup dalam kebenaran dan menjaga kekudusan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tolong setiap kami, mampukan setiap kami. Dan bersama Tuhan pasti kami bisa. Bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karena kami bisa, karena kami selalu ada di dalam Tuhan. Kami ada di dalam pimpinan Tuhan. Kami ada bersama dengan Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada moderator atau Pak Petrus, silakan. Ya, langsung ke moderator saja. Silakan, Ya, moderator. Shalom. Selamat malam. Shalom, semuanya. shalom. Ya. Silakan kalau mau ada bertanya. Halo. Ya, ibu saya. Ya, silakan Bu Maria. Mari Bu Maria. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, tadi Pak Pendeta sudah jelaskan dan sudah yaitu memberikan petunjuk bahwa semuanya itu pasti ada akibat kalau tidak yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Dan di sini saya yaitu akan bertanya, kita sebagai pelayan Tuhan, baik itu gembala, pendeta, baik laki-laki maupun perempuan, bisa saja dia merubah sesaat ciptaan Tuhan. Seperti dia semir rambut, yaitu biasa ada orang semir rambut, yaitu dua warna, entah itu kuning atau yaitu warna apa saja begitu. Dan memakai kutex. Apakah itu bukan merupakan bahaya atau merupakan yaitu keinginan daging yang tidak boleh kita kerjakan atau lakukan? Karena itu menjadi satu etika di dalam pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai gembala. Dan bagaimana jalan keluarnya untuk kita atasi sehingga mereka yaitu tidak yaitu melakukan hal itu lagi berulang-ulang kali. Ya, terima kasih dan saya kembalikan. Ya, baik.
Bu Maria, terima kasih buat pertanyaannya. Bapak Ibu, berbicara tentang pelayanan, ya, berbicara tentang dunia melayani, tentu kita tahu ada yang namanya koridornya. Betul Bu Maria ya? Ada Ya. koridornya. Dan firman Tuhan juga sudah jelas memberikan sebuah batasan-batasan. Ada prinsip-prinsip yang harus ditaati, yang harus dilakukan, dan ada hal-hal yang harus dijauhi. Nah, oleh sebab itu, menghadapi soal yang namanya semir rambut, Bapak Ibu, ya, apa rambut ini kira-kira menjadi hal yang sentral, menjadi hal yang sangat penting, ya, menjadi ukuran di dalam pelayanan. Tentu kalau kita belajar firman Tuhan, ukuran pelayanan itu adalah hati, betul ya? Kita tahu bersama bahwa ukuran pelayanan itu adalah hati. Namun, nah ada kata namunnya, ada kata namunnya. Tuhan itu memang melihat hati. Namun ada kata namunnya. Alkitab juga memberikan sebuah wacana bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi apakah itu berguna? Amin. Segala sesuatu diperbolehkan. Apakah itu membangun? Amin. Amin. Nah, kalau itu merupakan hal-hal yang tidak membangun dan tidak berguna, ya, dan memang itu merupakan sebuah hal yang tidak diperkenankan di dalam sebuah pelayanan, karena kita ini adalah orang-orang yang ada di garis depan. Katakan amin. Orang Amin. yang melayani itu orang yang harus jadi contoh. Katakan amin. Amin. Harus jadi teladan. Kita ini di garis depan. Kita menjadi patron, ya, menjadi teladan. Nah, kalau kita ini sudah ngerti kita ini pelayan, tapi kita tidak mau hidup di dalam keteladanan, maka kita sudah pasti tidak akan mungkin bisa menjadi berkat. Kalau kita mau jadi pelayan Tuhan, makanya dari awal sudah dijelaskan. Betul enggak? Orang yang melayani dari awal sudah akan diberitahu. Kalau kita mau melayani, maka kita harus A, B, C. Kita enggak boleh A, B, C. Semua akan diberitahu. Maka tentu orang-orang yang terlibat dalam pelayanan tidak sembarangan. Harus hidup dalam kehidupan yang lahir baru. Amin. Kita harus di dalam Tuhan. Kita harus bertobat. Ya, kita harus hidup di dalam kebenaran dan takut akan Allah. Ya. Memang ada beberapa orang yang berdalih kalau semir itu kan hanya untuk kecantikan, Pak. Enggak apa-apa toh. Ya. Tetapi masalahnya kalau itu berlebihan, Bapak Ibu, hingga sampai di warna kuning, merah, ungu, saudara, ya. Dan tentu hal ini jelas, ya, akan memberikan sebuah pandangan yang tidak pasti akan seragam. Karena setiap gereja, setiap kita tentu semua tahu kalau yang namanya pelayanan kita harus menjadi berkat, jadi teladan. Kita tidak akan mungkin memiliki pola kehidupan seperti orang-orang yang bukan di dalam Tuhan. Ya. Oleh sebab itu mari hari ini kita harus benar-benar mengerti firman tadi. Tidak segala sesuatu itu berguna dan membangun. Kalau itu tidak membangun, ya karena kita ini pelayan Tuhan, ya kita harus hidup tidak boleh sama dengan orang-orang pada umumnya. Makanya orang yang menjadi imam itu beda dengan orang-orang yang bukan imam. Katakan amin. Ya, kita ini adalah imam di dalam gereja, orang-orang yang melayani. Ya harusnya kita harus jadi contoh. Kita tidak boleh memiliki dalih apapun, alasan apapun. Kita harus memiliki sebuah kehidupan, ya kelakuan, apapun kita harus konsekuen dengan apa yang kita mau kerjakan. Kalau kita sudah jadi pelayan, ya harus mau tunduk kepada peraturan, kepada koridor yang sudah ditetapkan. Tidak boleh bersemi rambut, ya kita harus taat. Karena itu demi apa yang namanya contoh, bisa jadi berkat. Dan tentu tidak hanya soal semi rambut. Yang lebih penting adalah soal kehidupan ini, yaitu kelakuan kita. Ya,
Kalau kita tidak semir rambut tapi kelakuan kita nggak benar juga sama aja Bapak Ibu. Ya. Tetapi hal-hal yang bersifat penampilan lahiriah ini sekalipun itu bukan ukuran Tuhan, saya katakan bukan ukuran Tuhan. Tetapi kita harus juga memperhatikan apa yang namanya etika dalam pelayanan. Ini penting, ya. Begitu Bu Maria Kendek yang bisa saya sampaikan, bisa saya jawab. Apakah sudah menolong untuk Ibu mengerti? Ya, bisa. Ya, bisa saya bertanya lagi? Boleh, gimana Ibu? Yang kedua, ya, yang kedua yaitu apa akibat kalau keinginan seseorang itu tidak tercapai? Keinginan apa Ibu? Ya, maksudnya dia punya mungkin ada sesuatu hal yang dia sudah yaitu inginkan sejak bertahun-tahun, terus begini tidak tercapai. Yang menurut dia apa yang terjadi pada orang itu? Keinginan ini harus dijabarkan dulu. Keinginan apa ini? Karena keinginan daging ya. Karena keinginan ini malam ini konteksnya keinginan daging. Keinginan itu juga bisa beberapa hal yang bisa mengarah kepada misalnya ingin tas, ingin pacar, ingin jodoh. Itu beda konteks Ibu. Nah, ini Ibu tanyanya yang ke arah apa dulu? Yang ke macam sesuatu melihat punya orang. Boleh bisa dijelaskan lebih detail supaya lebih nanti tepat pada konteksnya begitu ya. Gimana Ibu? Ya, seperti begini. Melihat ada satu keluarga punya kendaraan, contoh mobil. Nah, terus begini setelah itu dia juga kepingin untuk punya mobil tersebut. Tetapi dia sudah berusaha sampai bertahun-tahun tapi tidak tercapai juga. Kira-kira kalau keinginannya itu tidak tercapai, kira-kira kalau macam keinginan itu tidak bisa dia yaitu miliki, kira-kira apa yang terjadi dalam dirinya? Iya, terima kasih. Saudara, dalam hidup kita ini manusia normal ya. Tidak ada yang tidak normal di antara kita. Pasti kita orang-orang yang normal. Kita juga ingin hidup lebih baik ya Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya Pak Martin, waduh punya rumah yang bagus. Pak Barnabas boleh nggak pengen punya keinginan rumah yang baik seperti Pak Martin? Boleh dong, nggak salah. Itu tidak salah ya. Pak Martin bisa punya mobil, aku juga pengen punya mobil, itu boleh. Itu tidak salah karena itu normal, katakan normal ya, normal, wajar ya. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah kalau lalu kita ya membawa diri kita terus tenggelam di dalam keinginan itu, lalu kemudian kita mencoba untuk mencari cara ya untuk mencapai keinginan itu dengan cara-cara yang salah. Nah, itu yang salah. Paham ya Bapak Ibu ya? Itu yang salah. Ada banyak orang-orang yang mencoba untuk menggapai atau memenuhi keinginannya, lalu kemudian mencari cara untuk memenuhi apa yang menjadi kerinduannya itu. Nah, itu yang salah. Contohnya ingin jadi kaya. Lalu apa Bapak Ibu? Main judi, rampok, ya, atau korupsi. Nah, itu yang salah. Itu namanya keinginan daging. Ya. Nah, jadi kalau hanya sekedar keinginan, hal-hal yang tadi Ibu katakan itu adalah hal yang normal, tidak menjadi masalah. Nah, tetapi ketika keinginan itu bertahun-tahun tidak terpenuhi atau belum ia dapatkan, maka orang-orang yang demikian seharusnya belajar yang pertama, yaitu bersyukur. Karena semua itu pasti ada waktunya, katakan amin. Kalau kita tidak mampu, lalu kita dipaksa, juga toh itu akan menjadi bahaya besar. Contoh, Anda belum punya penghasilan untuk bisa beli bensin sebuah mobil. Anda tahu bensin itu, saudara, kalau ngisi bensin ya, untuk satu mobil itu bisa mencapai ratusan ribu. Nah, kalau gaji kita ini belum mampu untuk beli bensin, lalu kita punya mobil, lah mobilnya mau jalan pakai
apa Bapak Ibu? Halo? Jalan pakai apa? Lalu kita aja nggak punya kemampuan untuk membeli bensin. Ya. Jadi saya percaya Tuhan pasti akan genapi itu. Tuhan pasti akan kabulkan keinginan kita. Tapi semua tunggu waktu. Semua ada waktunya. Katakan amin. Dulu saya ketika belum punya motor, Bapak Ibu, saya naik sepeda waktu pelayanan. Saya masih ingat saya jalan kaki, saya naik sepeda. Ya, bertahun-tahun saya jalani. Dan itulah masa-masa muda di waktu saya dulu belum menikah. Saya menjalani semua dengan penuh sukacita. Saya tidak pernah mengeluh. Tetapi ketika waktunya Tuhan, Tuhan memberi saya berkat, maka semuanya itu Tuhan sudah sediakan. Amin. Tuhan sediakan. Dan akhirnya apa yang saya inginkan itu semua terjadi sedemikian rupa dengan cara Tuhan yang ajaib. Waktunya Tuhan itu tepat. Dan saya bisa akhirnya naik motor hingga sampai hari ini. Ya, kalau dulu beli bensin belum bisa, sekarang bisa. Karena semua anugerah daripada Tuhan. Bukan karena saya hebat, tidak. Tetapi karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Jadi kalau Ibu bertanya apa yang terjadi pada orang itu, ya tentu orang itu sendiri yang harusnya bertanya kepada dirinya sendiri. Ya, kalau dia seperti itu, lalu apa yang akan dia lakukan? Mengeluh, bersungut-sungut, atau bersyukur? Ya, dan lebih baik seharusnya kita ini hidup di dalam kehidupan yang mengucap syukur. Karena itulah kunci kebahagiaan kehidupan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya atau tidak perlu punya mobil, bukan begitu. Karena ukuran kebahagiaan bukan dari ukuran materi, saya ulangi. Ukuran kebahagiaan bukan dari ukuran materi. Kebahagiaan itu kuncinya bagaimana kita menikmati setiap anugerah, setiap apapun berkat yang ada di tangan kita, di dalam hidup kita. Maka Anda akan hidup dalam kebahagiaan. Belum tentu yang punya mobil bahagia, Bapak Ibu. Tapi Anda mungkin belum punya mobil hari ini, tapi Anda bisa bahagia. Jauh lebih bahagia, jauh lebih tenang, ya. Karena seringkali ada orang-orang yang punya mobil dengan cara kredit. You know kredit? Gajinya 1 juta. Kredit mobil Pajero, Bapak Ibu. Ya Bu Hana, kira-kira Pajero 1 bulannya berapa kalau kredit? Tolong dijawab. Lalu sudah gajinya cuma hanya 1 juta kredit ya untuk Pajero. Lah ini yang salah. Ini yang saya katakan keinginan-keinginan seperti ini yang harusnya diwaspadai. Karena banyak orang-orang Kristen saya masih menjumpai suka hidup di dalam kehidupan yang seperti ini. Besar pasak daripada tiang. Sehingga dia membawa dirinya kepada pencobaan. Dan akhirnya apa? Hutang sana, hutang sini. Tenggelam di dalam kehidupan yang mencoba untuk ingin ini, ingin itu. Kredit panci, kredit TV, kredit mobil. Wah, semua kredit. Semua kalau dilakukan, waduh bunyinya dit, semua kredit. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka akhirnya tenggelam di dalam kehidupan yang makin keluar dari jalur Tuhan. Gali lubang, tutup lubang, utang sana, utang sini, demi keinginan. Makanya hidup yang bahagia itu hidup yang menerima anugerah berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Ya. Amin. Kalau kita cuma pakai baju 1 bagus ya sudah. Kenapa beli baju sampai 10? Kenapa kalau kita sudah bisa beli motor, kalau kita mau pengen mobil, kalau belum mampu, ya nikmati apa yang kita punya. Amin. Begitu Bu Maria. Jadi orang itu bagaimana Pak keadaannya? Ya biar orang itu yang bertanya kepada dirinya sendiri. Kamu harus seperti apa? Ya, mau bersyukur atau mau mengeluh? Ya. Jadi harusnya kita ini anak Tuhan tahu bagaimana kita mengambil sikap di tengah situasi apapun. Tentunya kita harus hidup di dalam kehendak Allah, bukan di dalam keinginan-keinginan yang keluar dari jalur Tuhan. Amin. Ya. Begitu yang saya bisa sampaikan. Terus ini bagaimana Pak? Ada yang lain ingin bertanya? Ini satu lagi biar ya, gimana biar Bu Maria? Nanti dulu ya. Maria, biar kita kasih kesempatan yang lain dulu. Ya, ada yang lain ingin bertanya? Gimana Bu Maria? Nah, begini. Baru itu bagaimana Pak Pendeta kalau ada hamba Tuhan yang buat tato di badannya, apakah itu bisa diberi tugas di gereja atau diberi tanggung jawab untuk melayani?
ada tato di tubuhnya. Iya. Ya, saudara, ini harus menjadi sebuah kebijakan yang tidak istilahnya tidak boleh kita main hakim sendiri. Karena kita ini harus benar-benar melihat latar belakang seseorang. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu. Alkitab pun juga mencatat orang-orang yang hidupnya juga tak sempurna. Matius itu pemungut cukai. Amin. Saulus itu dulu pembunuh, ya, penganiaya orang Kristen. Ya. Tidak ada yang sempurna. Ya. Dan kita juga tahu bagaimana orang-orang ketika mereka dahulu, ketika belum kenal Tuhan, mungkin dia pemabuk, narkoba, penjudi, penjina, mungkin dia pelacur sekalipun, mungkin bertato, hidupnya clubbing, di diskotik, karaoke, dan sebagainya. Saya mau tanya, ketika mereka bertobat, ketika mereka mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, apakah itu tidak diperkenankan? Pasti diperkenankan. Karena kita tidak pernah menghambat orang bertobat. Katakan amin. Kita tidak boleh menghambat orang untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, ketika mereka mau hidup dalam Tuhan, maka tato yang dahulu adalah kehidupan lamanya, itu seharusnya bukan menjadi hal yang harus dipersoalkan. Kalau kita tahu dia sudah bertobat, dia di dalam kebenaran, maka tato itu tidak akan mungkin hilang karena itu adalah masa lalunya. Tapi ketika dia mau hidup benar, dia sekarang di dalam Tuhan, apakah diperbolehkan, Pak, pelayanan? Oh, boleh. Saya katakan boleh dengan catatan. Nah, dengan catatan diperbolehkan dengan catatan dia sudah dalam Tuhan, dia benar-benar bertobat dan dia lahir baru. Jadi buat saya apa yang di luar ini adalah penampilan-penampilan yang bersifat lahiriah. Itu bukan ukuran pelayanan. Saya katakan tadi, bukan ukuran pelayanan. Ukuran pelayanan kita adalah hati kita di hadapan Allah, ya. Namun tetap juga memperhatikan etika-etika yang lain tentunya, bukan berarti gondrong begitu ya. Waduh, ya. Itu tentu ya harus ada etika-etika yang kita harus perhatikan, Bapak Ibu. Tetapi kalau masalah tato, itu harus dilihat dulu latar belakangnya bagaimana. Ya kalau dia ya dahulunya tidak ada tato, lalu kemudian dia bertato, lah ini yang harus diselesaikan dulu. Masalah ini harus dikonseling dulu. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi harus ada konseling, harus ada ya pendidikan dulu, pengajaran dulu, penyelesaian dahulu sebelum orang melayani Tuhan. Dan tentu ini semua harus dibuka, ya, harus secara open disampaikan supaya dia ngerti kebenaran. Dia tahu bagaimana harus menjadi pelayan Tuhan. Karena kita harus menjadi contoh. Saudara, saya punya teman pendeta, itu badannya tato, Pak Martin, Pak Saud. Waduh, Bapak Ibu, tatonya luar biasa itu. Gambarnya, waduh, ketika dia buka baju saya kaget, Bapak Ibu. Itu di belakang pundaknya, waduh, gambar elang. Kaget saya pikir dia badannya nggak ada apa-apa. Tatonya besar. Sekarang dia pendeta, Bapak Ibu. Apakah dia salah melayani Tuhan? Tidak salah, karena dia sudah bertobat. Itu masa lalunya. Dulu dia memang suka berantem, hidupnya di geng-geng begitu. Wah, dia punya ya teman-teman kelompok-kelompok begitu, geng begitu, suka berkelahi tiap malam, mabuk. Itu dahulu hidupnya seperti itu. Tapi sekarang sudah tidak. Dia di dalam kehidupan rohani. Jadi tidak jadi soal, Bu Maria. Begitu, Bu Maria? Ya, bisa. Terima kasih. Bisa dipahami ya. Jadi harus dilihat latar belakangnya bagaimana konteksnya dulu. Sehingga kita bijak untuk bisa memutuskan sesuatu. Di dalam etika-etika yang tentunya tidak melanggar firman Tuhan. Ya, ini Pak Martin atau Pak Yohanes Edi yang sudah buka. Baik, bisa saya. Pak Martin, silakan. Terima kasih Pak Pendeta Barnabas. Tadi sudah banyak percakapan, tapi saya ingin rumuskan dulu 3 hal. Apa itu keinginan? Keinginan itu kita bicara keinginan itu yang sederhana pengertiannya itu adalah segala kebutuhan yang dianggap kurang
maka kadang-kadang timbul keinginan. Kadang sudah ada mobil, pingin pesawat terbang. Sudah ada di rumah, masih pingin punya orang lagi. Dia merasa keinginan kurang terus itu. Ya, Bu Maria. Jadi tadi banyak pertanyaannya. Jadi kalau Bu Maria nanti dalam hidupnya melihat ada kurang, terus ada keinginan, nah itu pasti keinginan. Kadang-kadang terpancing untuk memaksa. Jadi memaksa untuk memenuhi keinginan. Nah itu nanti kita bicara bahaya. Tadi Pak Barnabas sudah jelaskan. Jadi keinginan itu bertolak dari sebuah kebutuhan yang dianggap kurang oleh seseorang. Maka timbul keinginan memiliki, keinginan mencuri, kegiatan berbuat jahat. Rencananya dalam pikiran orang manusia itu keinginan. Nah, kembali kita ke kebutuhan. Apa sih itu kebutuhan? Kebutuhan itu bertolak dari keinginan terhadap suatu. Apa itu berupa barang, jasa, atau sesuatu buah pikiran yang datang, pikiran jahat. Itu satu kebutuhan. Wah, kalau saya tidak bantai orang itu, saya tidak dapat dong. Nah, gitu. Itu sudah jahat kan, keinginan jahat. Bagaimana kita memenuhi keinginan supaya kebutuhan kita terpenuhi? Itulah kebutuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita bertolak dari sini dulu, baru kita bicara apa itu bahaya. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Pendeta cukup banyak sekali bahaya itu. Tapi saya akan mengatakan apa sih itu bahaya. Teman-teman paham, bahaya itu bertolak dari satu situasi yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan. Bahkan bisa penyakit, bisa juga kematian, Bu. Ya. Bahaya itu bisa satu situasi. Dalam kondisi orang terjepit, dia bertindak sesuatu yang sebenarnya bahaya bagi dia. Bisa kematian. Satu situasi potensi yang menimbulkan dia bisa cedera, bisa juga sukses. Dan situasi bahaya. Makanya kadang-kadang orang bilang, wah tadi saya selamat, hampir ketabrak mobil gitu. Ya kan, bahaya ketabrak. Untung tidak mati saya katanya. Itu bahaya. Ya, kita luput dari suatu peristiwa. Jadi bahaya itu satu peristiwa potensi yang bisa menimbulkan cedera, bisa menimbulkan kecelakaan, bisa menimbulkan juga kematian. Ya, nah, akibat bagi kita itu bisa bahaya. Nah, saya tadi pengertian. Nah, saya tadi sudah mengamati tadi Barnabas menekankan bagaimana kita mengatasi supaya kita bisa mengatasi bahaya itu tadi. Ya, seminar malam hari ini lebih fokus saya melihat sebenarnya Pak Barnabas menekankan ada dua hal dalam mengatasi bahaya. Kalau saya tidak salah, satu itu adalah berdoa ya Pak Barnabas. Iya betul Pak. Berdoa itu adalah suatu napas orang Kristen. Kalau tidak berdoa dia mati. Orang Barnabas sudah menekankan bahaya kalau kita tidak hidup berdoa. Bukan berarti berdoa menjamin kita selamat dari kecelakaan atau peristiwa, tidak. Tidak pernah. Tadi sudah ditekankan bahwa Tuhan tidak pernah menjamin seseorang hidupnya dari Kristen dia akan bagus. Luput dari segala. Tidak, tapi janji Allah bagi orang-orang percaya pada Tuhan adalah Allah tetap menyertai kita. Betapa sulit dan menderitanya kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya, berada dalam bahaya dan jatuh terletak. Tidak kan janji Tuhan, aku tetap menyertai engkau. Ya, bahaya Israel waktu keluar diluputkan dari bahaya perbudakan. Israel sudah bayangkan, Musa kenapa nggak mati aja di bawah? Ya, saya bangkit, tapi tidak, penyertaan Tuhan. Kalau dia sudah selamatkan kita, dia tetap menyertai kita.
Asal kita bersandar kepada Tuhan. Itulah doa kita. Yang kedua, saya tadi tertarik juga apa yang dikatakan hidup dalam roh. Ya, hidup dalam roh artinya kita supaya mematikan keinginan-keinginan daging itu. Supaya dipimpin hidup kita bisa mengatasi keinginan-keinginan daging. Mungkin itu ya Pak Pendeta ya? Iya, betul. Nah, tapi saya ingin penambahan, ada beberapa tambahan kalau saya bisa usul Pak Pendeta. Boleh, enggak apa-apa. Usul Martin. ini. Ada yang ketiga itu, saya lihat adalah kita punya waktu membaca firman Tuhan. Kita berdoa, tapi kita membaca firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh dalam kehendak Allah. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Supaya kita terhindar sebagai berbagai bahaya. Baca firman Tuhan. Baca kitab suci. Disitulah kita akan sungguh-sungguh dituntun untuk supaya tetap ada di dalam pertolongan Tuhan. Saya baca Mazmur 1 ayat 2. Berbahagialah mereka yang hidupnya tiap hari dengan Taurat Musa. Hidup dalam sekitar firman Tuhan, baca kitab suci, ya, meneliti kitab suci apa yang Tuhan mau. Karena itu Mazmur 1 ayat 2. Bisa juga di Yosua 1 ayat 8. Itu. Jadi firman Tuhan dasar kita supaya bisa berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Itu yang ketiga mungkin saya sarankan. Yang ketiga, 4 mungkin saya sarankan adalah 1, hidup dalam persekutuan. Kita punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk apa kita tidak punya waktu dengan Tuhan berhubungan? Karena waktu dengan kita berhubungan dengan Tuhan adalah seperti pohon yang tertanam di pinggir sungai. Waktu panas kita berbuah, waktu dingin juga ya kita berbuah. Baik panas, baik dingin, setiap kita akan hidup dalam menghasilkan buah-buah yang baik. Dan itu kita bisa luput dari perbuatan-perbuatan bahaya kalau kita hidup dekat sungai, aliran seperti satu perumpamaan pokok anggur yang benar. Kamulah carangnya, kitalah carangnya. Jika kita tidak melekat pada batang itu, kita tidak akan bisa berbuah. Dan pada saatnya kita akan ditebang dan dibakar. Tidak ada gunanya. Maka saya usul itu, yang hal keempat adalah bagaimana hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita bisa saling mendoakan, saling mengingatkan, antara sesama orang percaya, ya kan? Gitu. Yang kelima, mungkin saya tadi banyak pertanyaan mengenai ya kalau ada tato gimana? Itu Pak Barnabas sudah jelaskan ya. Tapi saya hanya menguatkan lagi unsur kelima itu adalah dia sudah berserah kepada Tuhan dan menyerahkan diri untuk menjadi murid Tuhan. Sekarang apa yang mau kita bikin sama dia? Kalau Tuhan bilang apapun dosamu merah seperti kemisi, tapi jikalau engkau berserah kepada aku dan bertobat, maka semua dosamu telah diampuni. Bukankah itu firman Tuhan untuk kita semua ya? Maka saya usul, kalau kita nggak mau hakimi orang yang sudah bertobat, nggak ada guna. Dan kita juga dilarang untuk menghakimi orang ya, saling menghakimi orang. Tapi penghakiman itu ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan orang, seperti tadi Pak Pendeta sudah jelaskan, Paulus yang masa latar belakangnya sebagai pembunuh, ya orang Kristen, tapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan, dia bertobat, dia bersedia menyerahkan diri, berserah kepada Tuhan. Pakailah aku Tuhan menurut kehendak-Mu, ya Tuhan pasti pakai, mengutus dia untuk pelayanan. Dan itu yang bilang, tidak mengenal dia ada tato, dia ada masa lalu yang ini, tidak ya. Nah, kira itu Bu, itu nanti saya tambahkan itu. Tapi ada satu lagi Pak Pendeta, mungkin saya usul lagi. Saya tertarik untuk kehidupan sekarang ini, orang memiliki supaya dia dapat mengatasi bahaya, itu saya mau hidup
ikatan saya mungkin dengan Tuhan kurang begitu berkenan. Dia hidup dalam berpuasa ya. Masa dia mau itu. Ya mungkin ini juga Pak Pendeta mungkin bisa masuk ya kategori Pak Pendeta. Jadi Oke, Pak lalu Martin. kita membuang Biar sebentar Tuhan. Jadi kita ini, ya ini kan bergantian dengan yang lain. jadi Waktunya keempat. Pak. Jadi ya, usus saya yang ke-6 itu kalau bisa kita satu syarat yang untuk menghindari bahaya itu hindari dengan berpuasa. Buangkanlah keinginan-keinginan kita yang tidak berkenankan kepada Tuhan dan masuklah di dalam hubungan dengan Tuhan. Sekian, terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Oke. Silakan tanggapannya Pak Barnabas. Ya, terima kasih Pak Martin. Memang malam ini saya tidak terlalu banyak memberikan poin. Ya, kemarin Bu Priska juga sudah memberikan awasan, jangan panjang-panjang Pak. Yang penting praktis. Ya, sehingga tidak terlalu banyak terbuang waktu-waktu ya yang ada. Memang saya tidak mengupas terlalu panjang. Saya beri 2 saja. Tapi ini juga sekaligus saya juga ingin mendorong Bapak Ibu, jika mungkin nanti bertanya, saya pasti akan menjawab. Tapi semua yang Pak Martin katakan itu benar. Ya memang ada yang namanya puasa. Puasa itu juga melatih kita, mendisiplin rohani kita. Ya untuk kita menumbuhkan iman, juga membawa kita untuk bisa mengontrol diri atau menguasai diri, melatih untuk penguasaan diri sehingga kita belajar untuk tidak ya hidup seenaknya sendiri, ya hidup mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu puasa. Jadi baik itu membaca firman, baik itu ya puasa itu juga memang cara-cara untuk mengatasi keinginan daging. Tadi Pak Saud juga sudah memberikan di kolom chat, ya memang itu menjadi tindakan preventif. Iya, ya untuk kita ya mengatasi risiko-risiko tersebut. Ya, maka dari itu perkara-perkara ini tidak boleh diabaikan. Kalau Anda tidak punya waktu untuk baca firman, apalagi doa, ya, Anda juga tidak pernah puasa, ya, jangan-jangan, wah ini menjadi sebuah tanda petik bahaya ini. Ya, kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, tidak di dalam persekutuan dengan Tuhan, ya tanda petik bahaya. Ya, artinya risiko itu pasti terjadi. Ya, kalau Anda tidak pakai sabuk pengaman, ya waktu naik mobil, ya Anda tidak mempersiapkan diri, remnya nggak dicek baik-baik, belum atau tidak, ya, wah ini bahaya nanti kalau naik mobil begini, bisa risiko kecelakaan tadi yang Pak Martin bilang, ya. Jadi makanya semua ini harus diperhatikan, ya. Kalau dalam dunia ya kita bisa persiapan semuanya dengan baik, dicek mesinnya, remnya, semuanya, olinya, semuanya harus dicek ya untuk yang namanya perjalanan jauh ya supaya kita aman dan selamat, betul enggak? Nah, apalagi di dalam Tuhan, kita juga sedang di dalam perjalanan rohani Bapak Ibu. Ya kita harus betul-betul prepare-nya tuh harus benar-benar tiap hari itu harus prepare. Ya baca firman, doa, perlu puasa, ya banyak bersekutu dengan Tuhan. Ini yang akan membawa kita untuk kita punya kekuatan dan ketahanan sehingga kita bisa ya memiliki kehidupan untuk mencegah atau mengatasi hal-hal yang tadi kita sudah bahas. Begitu. Terima kasih Pak Martin. Ya. Oh iya, saya mau jawab Silakan dulu yang lain. tentang pertanyaan Pak Dr. Saud kemarin ya. Kalau tidak salah Pak Saud kemarin bertanya apa? Bu Hana, tolong dimunculkan pertanyaan Pak Saud. Mbak Hana, itu Pak Edi mau Pak Edi sudah buka kamera, buka mic dulu. Oke, Pak Yunusri dulu dah. Nanti saya jawab Pak Saud nanti ya. Oke. Ya, silakan Pak Edi. Mari Pak Yunus. Pak Yunus. Mari Pak Yunus. Silakan. Ya, terima kasih atas penjelasan Pak Barnabas, Pak Martin, Pak Saud. Terima kasih, yang bagus sekali ini tentang menjauhkan keinginan daging. Agak kurang keras Pak, suaranya Pak. Ya, kurang keras. Ya, kurang keras dikit. Ya, oke, makasih. Ya, ini udah keras. Tentang penjelasan tentang menjauhkan keinginan daging yaitu dengan itu berdoa dan
Itu atau membaca firman Tuhan itu bagus. Dan Pak Martin juga nambahin juga tentang pergaulan atau persekutuan. Karena pergaulan persekutuan itu bisa menjauhkan keinginan daging. Masalah kalau kita hubungan kita dengan seorang jahat, pasti dia jahat. Pikiran kita jahat. Ya. Tapi kalau hubungan dengan seorang hamba Tuhan atau orang-orang yang dekat sama Tuhan, pasti pikiran kita positif. Amin. Nah, kita selalu mengucap syukur. Kalau kita nggak pernah mengucap syukur, kalau kita nggak pernah melihat ke bawah, pasti kena daging itu timbul. Amin. Terus, mengapa? Bu Maria nanya, mengapa sudah tidak dijawab? Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdua juga, tetapi kamu tidak menerima apa. Kamu yang itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yes. Nah, hawa nafsu gimana? Ingin punya mobil, padahal dia kontrak, tidak punya tempat parkir. Terus dia tidak punya penghasilan. Bagaimana bisa punya mobil? Tuhan tahu keinginan kita, tahu isi hati kita, tahu keinginan kita. Pasti kalau kita udah siap semua, pasti Tuhan akan ngasih mobil. Itu. Hawa nafsu kita itu benar. Mungkin kalau hawa nafsu kita ingin punya istri lain, orang lain, aku pengen lah. Udah punya pasangan itu, tapi ingin punya orang lain. Nah, itu kan nggak akan jawab, nggak mungkin akan jawab. Atau ingin punya mobil itu kayak aku ingin miliki, padahal dia udah punya mobil dia nggak bisa merawat, apalagi punya mobil yang bagus, bisa merawat nggak mungkin, keinginan daging kita. Amin. Bagaimana doa kita nggak akan dijawab? Kita introspeksi diri. Untuk memuaskan hawa nafsu kita nggak, daging kita enggak. Itu. Jadi itu Pak Martin bagus. Jadi pergaulan kita tuh mempengaruhi kita untuk mengubah masa kita, keinginan daging kita. Itu bagus. Persekutuan, doa atau kita doa bersama itu bagus. Baca firman setiap hari, puasa itu bagus untuk melatih kita. Terima kasih. Itulah buat kita. Sedikit tapi bisa bermanfaat. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Yones Edi buat tambahannya ya di dalam Yakobus tadi itu benar. Ya karena kalau memang itu hawa nafsu ya pasti tidak akan dikabulkan ya. Itu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Saul untuk bicara yang kemarin. Ya, saya akan jawab apa yang Pak Dr. Saud kemarin pertanyakan. Gimana Bu Ana, tolong. Kemarin Bu Ana disuruh mencatat. Tolong silakan, bisa Pak Saud. Halo, Bu Ana bisa disampaikan pertanyaan Pak Saud apa kemarin? Dicatat nggak kemarin? Nggak ada dicatat ya Pak. Oh Pak Saud, ini mohon maaf ini Bu Hana ya, nggak mencatat. Pak Saud mungkin Bu Hana lupa ini. Sendirian. Oke lah Pak Saud, mari Pak Saud. Saya masih ingat tapi mungkin alangkah baiknya Pak Saud mengulanginya lagi lebih tepat. Iya. Silakan Pak Saud. Mari Pak Saud, mari. Mungkin karena terenggelam juga dengan usia, saya lupa ya karena punya kerja. Tetapi memang kalau Pak Barnabas masih ingat sedikit nggak apa-apa, karena masih ingat. Saya soalnya masuk ke topik yang baru kita ini, ya. Baik. Walaupun nanti tetap berkaitan ke sana kali kalau diungkit di dalam Roma 6 barangkali itu ya Pak ya. Iya, di Roma 6 ayat 12 dan 13. Cuma pertanyaannya kurang saya tulis. Saya mengatakan sih artinya kalau nggak salah saya samar-samar karena ini juga berkaitan topik ini bahwa salah satu solusi dari itu adalah jangan lupa memperhatikan Roma 6 ayat 10 dan 11 kali begitu Pak ya. Iya. Silakan Pak Barnabas karena nanti saya ingin menanggapi juga apa yang Bapak presentasikan sekaligus kita diskusi ya. Iya. Supaya lebih enak diskusinya. Silakan Pak Barnabas. Iya. Jadi kemarin kalau tidak salah Pak Saud mempertanyakan bagaimana ya kita bisa mengatasi keinginan daging ini secara efektif begitu ya.
sehingga nanti hasilnya pun juga akan maksimal begitu. Sehingga tidak lagi jatuh lagi, itu kan tidak efektif namanya kan. Jadi gimana kita bisa betul-betul totalitas, istilahnya begitu ya, totalitas menang, totalitas bisa keluar dari jerat ini atau keluar dari perkara ini. Ya tadi saya sudah sebenarnya menyampaikan bahwa kuncinya adalah komitmen. Ya, orang yang komitmen itu orang yang memegang teguh apa yang namanya sebuah janji, itu namanya komitmen. Setuju ya? Orang yang komitmen adalah orang yang teguh memegang sebuah janji. Nah, seberapa besar seseorang memiliki komitmen, maka itu yang akan membawa seseorang juga akan semakin berapa besar ia akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupnya. Karena kuncinya komitmen, Pak. Ya, kalau orang sudah nggak punya komitmen, ya berarti dia mau hidup semau gue, gitu kan, Pak Martin? Orang kalau nggak punya komitmen kan hidupnya bebas, nggak ada lagi ikatan, tidak ada lagi rambu-rambu, tidak ada lagi hal-hal yang bisa ya menjaga hidup seseorang. Karena apa? Tidak ada komitmen. Makanya kalau Anda lihat orang kawin kontrak itu nggak ada komitmen, mau ditinggal mau ngapain juga kan tidak ada komitmen. Tapi kalau kita berkomitmen itu berbeda. Pasti kita akan punya yang namanya sebuah ikatan yang kuat, janji ya untuk kita melakukan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita mau lakukan atau yang akan kita capai. Nah, tentu kalau kita ingin mengatasi akan bagaimana kita bisa menang mengatasi keinginan ini atau keinginan daging, ya, maka kita harus punya yang namanya komitmen terlebih dahulu, Pak Saud. Komitmen untuk benar-benar tadi hidup di dalam doa, kita mau sungguh-sungguh mau tunduk kepada Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus berkata tidak, ya kita harus taat. Komitmen. Jadi jangan melanggar, ya. Seperti kalau seseorang, ya, saya ini jujur Bapak Ibu ya, saya pernah ditilang polisi Bapak Ibu. Ini saya kasih ilustrasi ya. Saya ini jujur pernah ketilang Pak Martin, Pak Saud. Gara-gara apa? Waduh, saya ini cari jalan pintas Pak. Jadi tahu ya ini jalan lalu lintas, jadi saya potong arah ke sini Pak. Untuk segera ini bisa cepat ya dari yang lain. Nah, ternyata itu melanggar Bapak Ibu. Ya. Padahal tidak ada rambu-rambu dilarang lewat sini, nggak ada. Tapi menurut peraturan lalu lintas saya melanggar. Saya ketilang Bapak Ibu. Saya ditilang, hari itu saya kena 85.000 Pak. Aduh, harus ambil itu apa? SIM saya ya, aduh. Nah, dari itu Pak Saud saya menjadi sadar bahwa ternyata saya telah melakukan sebuah pelanggaran. Dan saya betul-betul menyesal hari itu. Kenapa saya tidak sabar ya? Tidak menanti antrian ini loh, kendaraan mobil ini loh. Harusnya kan saya di belakang mereka, tapi saya potong jalan. Nah, sejak hari itu Bapak Ibu, ya Pak Saud, saya komitmen. Apapun yang terjadi hari ini, apapun ya crowdednya lalu lintas, saya akan tetap ikuti jalur. Begitu Pak Martin ya, teman-teman di sini semua. Komitmen, saya tidak akan lagi melanggar lalu lintas. Nah, ini yang saya lakukan Pak Saud. Maka sejak hari itu, hari ini saya puji Tuhan, saya tidak lagi menjadi pelanggar lalu lintas, Bapak Ibu. Saya sudah taat kepada rambu-rambu, Pak Saud. Jadi sudah ngerti, oh ini kalau potong sini pasti kena tilang nanti. Lalu kebetulan polisinya itu sembunyi, lalu dia pasang jebakan, Bapak Ibu. Nah, saya kena waktu itu. Jadi begitulah, Pak Saud. Harus ada komitmen total. Nah, kalau kita komitmen, ya dari hati kita, kesungguhan kita, ya saya yakin kalau kita punya kedisiplinan yang tinggi, tentunya kedisiplinan rohani ya, dalam hal ini ya yang sudah kita bahas tadi, ya puasa, baca firman, persekutuan, ya lalu kita juga punya komitmen untuk taat kepada Roh Kudus. Saya yakin ini akan sangat efektif ya menjaga kita ya untuk kita tidak jatuh di dalam dosa. Ya. Tentu ini sebuah perjalanan yang panjang Pak Saud. Selama kita mengikut Kristus ini perjalanan yang panjang sampai nanti kita ada di dalam garis akhir
Ya, tentu ini sebuah perjuangan yang tidak akan ada hentinya. Maka dari itu sebagai murid Tuhan, halo ini siapa ya? Halo? Tolong Pak Robi, mic-nya di jadi makanya selama kita menjadi murid Tuhan, kita ini harus benar-benar ya harus terus ya melakukan perkara-perkara ini sampai nanti Tuhan panggil hidup kita. Dan itulah perjuangan bagaimana kita menjadi prajurit atau laskar Kristus yang mau taat kepada Sang Komandan. Dan pasti kita akan berkenan di hadapan Allah. Amin. Begitu Pak Saud, kira-kira ya itu yang harus kita lakukan. Ya, tidak bisa tidak. Ya seperti kalau kita komitmen hari Minggu ibadah ya, kita tidak akan pernah melanggar itu. Hari Minggu kita pasti akan ibadah. Ya, jadi pesta, perkawinan atau apapun kita tunda dulu. Yang penting ibadah dulu yang pertama kali. Karena komitmen. Aku harus ibadah dulu baru melakukan aktivitas yang lain. Aku harus menghormati hari Sabat. Ya, aku harus menghormati Tuhan terlebih dahulu daripada yang lain. Saya punya komitmen seperti itu, Pak Martin. Jadi dulu saya ketika di gereja, ketika ada orang minta saya untuk doa di acara pernikahan wedding, saya berkata kepada keluarga yang meminta saya berkata kepada beliau begini, Bapak, saya ini masih ada jam ibadah. Saya harus khotbah dulu sampai selesai, baru nanti saya hadir di pernikahan Bapak. Jadi tolong kalau Bapak minta saya berdoa, saya tidak bisa untuk datang jam 6. Karena ibadah saya selesai jam 6:30. Jadi mohon Bapak Ibu menunggu dulu saya kalau memang berkenan. Kalau saya mimpin doa pernikahan. Kalau memang tidak bisa, silakan Ibu cari pendeta yang lain. Saya tidak pernah mau melanggar akan perkara ini. Saya harus mengutamakan jam ibadah dulu, baru nanti perkara-perkara yang lain. Nah, puji Tuhan akhirnya keluarga itu bisa memahami Pak Saud. Baik Pak Pendeta, saya hargai komitmen Anda. Saya akan tunggu Pak Pendeta selesai, baru acara dimulai sebelum Pak Barnabas berdoa. Puji Tuhan. Akhirnya saya datang 6:30 lebih Pak. Ya karena kebetulan tidak jauh dari gereja kami. Ya akhirnya semuanya berjalan lancar. Tapi saya sudah komitmen ibadah nomor 1. Saya tidak bisa melanggar perkara itu. Demikian juga untuk perkara-perkara yang lain. Kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya kita harus totalitas dengan Tuhan. Tidak bisa lagi main-main. Nggak bisa abu-abu Bapak Ibu. Orang Kristen nggak boleh abu-abu. Nggak boleh setengah-setengah. Ikut Yesus ya ikut Yesus. Kalau mau taat ya taat. T-A-A-T. Dibalik juga taat. Ya kan? Nggak bisa tawar-menawar. Harus komitmen. Nah ini nanti pasti akan efektif Pak. Untuk mengatasi hal-hal yang demikian tadi. Apapun serangan-serangan. Kalau kita mau komitmen, kita tetap akan bisa menang mengatasi semuanya itu. Begitu Pak Saud. Silakan Pak Saud. Ya, terima kasih Pak Barnabas. Kita harus memang mengakui dalam hal-hal rohani, selama kita menjabarkannya secara rohani juga tidak ada yang salah, ya. Betul. Tapi belum tentu juga bahwa yang kita jabarkan itu efektif, itu kira-kira gitu. Jadi dalam dunia kedokteran itu sebagai contoh Pak, saya kan sebagai dokter nih, ya. Jadi kalau orang sakit itu kita akan menghubungkan bukan hanya dirinya, ya kalau dirinya aja, ya, tapi juga orang yang dekat dengan dia, orang-orang di rumahnya. Nah hal-hal rohani juga tidak boleh kita hanya mengarahkan kepada Tuhan, tapi juga harus mengarahkannya kepada manusia. Nah, tadi kan Bapak sudah menjabarkan 3 akibat ya dari keinginan daging itu, antara lain tidak berkenan kepada Tuhan, ya, terpisah dari Allah dan sebagainya ya, Pak ya. Nah, jadi hal itu dari sisi saya sebagai seorang dokter yang juga rohaniawan itu masih kurang. Alasannya kita adalah bahwa hubungan hidup di dunia ini bukan hanya urusan dengan Tuhan. Jadi kalau dibilang tidak berkenan kepada Tuhan, juga tidak berkenan kepada orang lain. Harus ada berdampak begitu, sehingga tingkatnya semakin kuat. Gitu ya. Artinya kalau kita berbuat keinginan daging kita penuhi, gitu ya, itu orang lain bisa terluka. Apalagi kalau itu adalah orang terdekat kita, istri atau anak-anak atau suami kita. Ya. Jadi harus ada kaitan ke situ supaya jauh kuat. Karena kami dalam dunia kedokteran kan ketika menangani pasien itu selalu berpikir, ini kalau pasien ini sakit terus, nanti yang di rumahnya kesian, gitu ya, mengurus dia atau cari makannya nanti bagaimana. Jadi ada dampaknya, sehingga kenapa kita harus segera membantu semaksimal mungkin,
Kalau dia misalnya seorang pekerja, dia bisa melakukan tugasnya sehingga kebutuhan orang-orang di rumahnya bisa dipenuhi. Nah, itu membuat dedikasi kita untuk melakukan tindakan terapi juga jadi maksimal. Walaupun saya katakan tidak semua dokter begitu, tapi karena kita kan ini kan anak-anak Tuhan, ya. Jadi kira-kira begitu, agar ditambah nanti kalau penjelasan kepada umat itu tidak hanya urusannya ke Tuhan, ya, keinginan daging ini, tapi berdampak langsung kepada orang. Ya bayangin aja, karena keinginan daging kita ingin melihat wanita lain, kan istri kita kan terluka, ya kan, bukan hanya urusan ke Tuhan. Nah, urusan Tuhan bisa diampuni, belum tentu istri mengampuni, Pak. Nah, itu risikonya kan ngeri, ya. Jadi kita bayangkan hal seperti itu. Jadi ini penting. Nah, tadi memang saya ingin mendengar dulu bahwa cara mengatasi solusi yang efektif dari Pak Barnabas itu kan ada dua, ya, yaitu komitmen, ya, hidup dalam doa yang konsisten dan hidup oleh Roh. Saya hanya ingin mengatakan itu tidak keliru, tapi itu tidak bisa diukur, Pak, hasilnya, ya, tidak bisa diukur, walaupun tadi dengan contoh-contoh, karena kan kita perlu membuktikan apakah solusi kita ini efektif enggak kepada orang yang akan kita bina. Ketika dia misalnya ada keinginan daging, kamu punya komitmen aja berdoa dan begitu. Ternyata kandas gitu, ya, dengan banyak alasan dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu saya sebagai hamba Tuhan juga memang ini menjadi beban untuk membantu orang lain, seperti membantu pasien di rumah sakit, juga membantu orang-orang yang sakit secara perilaku rohaninya, gitu, ya. Nah, kita berbagi. Kalau dari sisi saya itu ada 5 saja, walaupun memang salah satu yang dari Bapak bilang tadi is okay lah, gitu, ya. Jadi seperti yang kita katakan tadi bahwa ada di dalam Roma 6, jadi kita nggak boleh lari dari Roma 6, ya. Nah, Roma 6 ini berkaitan satu, solusi keinginan daging yang efektif itu dari sisi kami, ya, dari sisi dokter, ya. Jadi saling melengkapi aja. Yaitu kita menanamkan pertama sekali adalah kesadaran bahwa diri kita ini atau orang tersebut adalah anak Tuhan. Dia harus sadar. Karena kalau dia nggak sadar dia bahwa dia anak Tuhan, itu akan rumit, gitu loh, ya. Nanti dia akan bilang lagi gini, Pak, saya kan manusia, ya, kembali lagi ke titik nol. Nggak semua manusia itu anak Tuhan. Jadi karena dia anak Tuhan, sudah dilahirkan kembali, sudah dibaptis. Nah, dibaptis itu kan artinya di dalam 1 Petrus 3:21 adalah bukan kenajisan jasmani yang dibersihkan, tapi menginginkan hati nurani yang baik kepada Allah, gitu, ya, gitu, hati nurani. Karena saya pernah menguji coba, Pak Barnabas, gitu, ya, menguji coba, benar-benar Tuhan bilang ujilah sesuatu, kenapa nggak saya uji aja yang di pasien saya, mau hamba Tuhan kayak dia di gereja, kandas semua. Kandasnya kenapa? Saya tanya, udah dibaptis, sudah, ya, sudah diajar ini semua, sudah, Pak, sudah melayani, sudah. Bagaimana keinginan dagingnya? Oh, masih juga, Pak, gitu, ya, gitu. Jangankan saya, Pak, pendeta juga banyak begitu katanya. Jangan sorot dulu orang lain. Artinya orang tersebut yang sudah dibaptis dan lain-lain, saya bilang punya komitmen nggak? Doa punya, Pak. Tapi doanya banyak minta ampun dosa saja supaya Tuhan mengerti. Gitu, ya, karena saya nggak dihukum langsung, saya pikir Tuhan mengertilah karena dia baik. Jadi saya katakan pertama sekali itu adalah menanamkan kesadaran bahwa Anda itu anak Tuhan, gitu, ya. Jadi kalau dia sudah sadar dia anak Tuhan, dia harus tahu sebagai anak Tuhan itu harusnya gaya hidupnya tidak boleh lagi sama dengan orang lain, ya. Kalau ditanya Anda anak biru, ya, darah biru, anak keraton, udah beda itu aturan mainnya. Anak kerajaan surga, harusnya dia tahu dia anak kerajaan surga. Nah, supaya sebagai anak kerajaan surga dia kuat, kita tanamkan sadar, baru kita tanamkan sama dia, anak kerajaan surga itu memiliki cara pandang hidup di dalam Kristus. Cara pandangnya apa? Ya itu tadi kalau kita baca Roma 6, nah, khususnya dari ayat 5 sampai 11, itu cara pandang. Bahwa Anda itu sudah mati di dalam Kristus, Anda nggak hidup lagi, Anda tidak boleh suka-suka lagi berbuat dosa. Ya, keinginan itu. Nah, dikatakan kan di situ, ya, bahwa ayat 10 dan 11 itu saya bilang yang sangat penting, gitu, ya, bahwa ya Kristus itu kan sudah mati, katanya begitu, ya, satu kali untuk dosa, ya, setiap manusia. Lalu dikatakan oleh Rasul Paulus di sini kepada jemaat di Roma, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi cara pandang bahwa kamu telah mati bagi dosa,
telah mati dengan perbuatan daging, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini identik dengan Galatia 5 ayat 24, bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, dia sudah menyalibkan segala keinginan daging dan keinginannya. Nah, di situ kan connect gitu ya. Jadi cara pandang, Anda sadar anak-anak Tuhan, cara pandang Anda ya di dalam Kristus itu bahwa Anda sudah mati dalam dosa, sekarang hidup dalam Kristus. Nah, yang ketiga adalah kita masukkan lagi dia ke pelatihan selanjutnya, merubah cara dia berpikir yang tadinya itu. Ya, dia rubah, jangan lagi seperti dunia ini. Nah, sekarang kamu harus bisa merubah pola pikirmu, membedakan mana yang baik dan yang jahat. Nah, itu kita bilang masuk dalam hidup oleh Roh, yang Bapak bilang tadi langkah kedua, merubah cara berpikir. Nah, itu dia sebagai anak Tuhan, dan dia sudah memiliki cara pandang, jadi berkaitan. Nah, keempat adalah melatihnya. Melatihnya adalah melakukan cara pandang yang tadi yang sudah dia miliki, ya, untuk dia lakukan. Ini yang kita sebut dengan ya, namanya dipimpin oleh Roh. Ya, melatih diri, karena kan Rasul Paulus mengajar kepada muridnya, latihlah dirimu beribadah. Ya, tanpa sebuah latihan nggak akan bisa. Jadi maaf kata tadi yang dibilang Pak Martin juga, puasa, ya oke itu latihan, tapi itu masuk dalam satu butir saja, yaitu melatih diri beribadah untuk melakukan firman Tuhan. Ya, karena memang dia bilang begitu. Kenapa Rasul Paulus menulis itu kepada Timotius? Nah, kalau ditanya kenapa, Pak? Karena kalau tidak, kan di Yakobus 1 ayat 22 dikatakan kamu mendengar firman Tuhan, kamu tidak melakukannya, kamu menipu diri sendiri, ya tetap aja berbuat daging, Pak. Gitu ya, dan yang lain. Nah, baru yang kelima itu adalah meningkatkan, ya, meningkatkan atau menambahkan, ya, secara kontinu apa yang diajarkan oleh Petrus. Artinya dari iman, kebajikan, pengetahuan diri, penguasaan diri, ya, ketekunan, kesalehan, kasih sesama, berlimpah-limpah. Jadi tujuannya itu yang kita katakan continuous improvement. Dan orangnya berhasil, Pak, rata-rata gitu. Karena kita perlu menguji. Jadi stepping-steppingnya kita kasih tahu. Ini steppingnya. Oke. Jadi Anda sekarang mau merubah, mengatasi secara efektif ini lagi, Anda sebagai anak Tuhan. Gitu ya. Jadi kita buat begitu caranya. Ini miliki cara pandang sebagai anak Tuhan, rubah cara pola kamu berpikir, ya, yaitu dengan firman Tuhan. Kan firman Tuhan katanya mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang. Nah, sekarang latih, lakukan itu. Ya. Nah, kita pandu, karena kan amanat agung bilang ajarlah mereka untuk melakukan. Jadi kita guide dia. Jadi ada mentor yang melatihnya sehingga dia bisa. Nah, lalu tingkatkan. Dan itu rata-rata berhasil ya secara total saya katakan. Karena apa ya? Memang ada pelatihannya sama, maaf kata, kok Pak Dokter ini secara rohani dia bawanya seperti latihan fisik, karena memang begitu, Pak. Jadi kalau kita ikut latihan di gym ya, atau katakanlah bodybuilding ya, pelatihan itu, lama-lama otot kita kan semakin makin terbentuk gitu. Orang masa ada masuk latihan nggak terbentuk, dia makanannya cukup dan lain-lain. Nah, hasilnya memang memuaskan, ada. Nah, itu. Jadi yang ini yang bisa diukur gitu. Diukur, oh ototnya sekarang lingkarannya sekian, kekencangannya sekian, nah terukur, Pak. Nah, secara rohani juga memang begitu. Karena Rasul Paulus bilang kepada Timotius, latihan ibadah itu, latihan badani bersifat sementara saja di bumi ini. Tapi latihan ibadah di bumi dan nanti kelak gitu. Artinya dan ternyata memang berhasil, Pak, gitu. Artinya itu bisa kita ukur. Nah, ini artinya dari kami pandangan sebagai seorang dokter, bagaimana secara rohani kita mengajarkan agar orang-orang bisa keluar. Nah, kalau saya suka ditanya gini, saya ditanya Pak waktu itu, Pak Dokter, mohon maaf Pak, apakah Pak Dokter pernah melakukan perbuatan daging dan lain-lain? Saya bilang tidak. Kalaupun misalnya pernah, itu karena terjatuh, saya lalai, ya, saya lalai, lalu saya langsung bangkit lagi, karena sistem kontrolnya sudah ada kita buat, gitu. Jadi kalau misalnya kami juga mengatakan gini di dalam tim itu, kalau seandainya orang itu keliru, misalnya Ibu Hana bagian tim itu, kita kan bilang loh, Ibu Hana kan anak Tuhan sekarang. Dia bilang, Pak, tapi saya juga manusia. Enggak, Ibu anak Tuhan. Ya, kalau kembali lagi ke manusia, ya manusia itu lemah, gitu kan? Karena dia belum dilahirkan kembali. Tapi sebagai manusia yang sudah dilahirkan kembali, dia anak Tuhan. Jadi jangan ngomong lagi manusia. Anak Tuhan itu memang manusia, tetapi statusnya sudah anak Tuhan. Nah, ini yang perlu kita katakan. Jadi kalau di keraton di Jawa, saya rasa Anda tahu persis, gitu ya. Ya, rakyat jelata sama orang-orang keraton pasti beda lah, gitu ya.
gitu loh. Pasti beda. Tetapi kalau rakyat jelata sudah diangkat oleh sultan menjadi orang keraton, dia udah kalau ketemu orang juga harus sedikit hormat sama dia. Ada aturan-aturan yang harus dia dijalani sehingga dia adalah orang darah biru. Itu dari kami, Pak, ya. Kira-kira seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Saud. Jadi saya bisa menerima penjelasan beliau. Jadi saya pikir itu bisa diukur, memang benar. Jadi memang harus dibangun kesadarannya dulu, lalu cara pandangnya, pola pikirnya, ada latihannya, dan juga ada peningkatan-peningkatan. Dan saya pikir memang setiap kita pasti juga akan menghadapi hal ini. Jadi memang harus diukur ya sejauh mana, dan memang harus diingatkan terus supaya dia kembali ke jalurnya. Begitu ya, saya pasti memahami apa yang Pak Saud katakan ini. Terima kasih Pak buat melengkapi khotbah ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya Pak Petrus. Ya, sampai jadi waktu kita sampai jam 9. Waktu kita sampai jam 9 untuk malam ini. Selesai. Berarti ya, sudah habis waktunya ya. Ya, jadi karena ini kita masih gunakan Zoom. Ya, punya kita Agustus baru bisa digunakan lagi. Ya. Ini kita menggunakan punya teman. Ya. Gitu. Ya, untuk moderator mohon untuk ya. Tentang keinginan ini kita sudah menemukan titik jawabannya. Yang pertama ya kita harus bisa mematikan kehendak keinginan dan melatih diri untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan keinginan itu ada 3 keinginan, yaitu keinginan daging, keinginan roh, dan keinginan diri. Dan serta tadi kita sudah mengerti bagaimana cara menanggulangi cara untuk mencegah keinginan. Dari Bapak Panabas ada 2 cara, yaitu komitmen untuk berdoa dan hidup dipimpin oleh Roh. Bapak Saud tadi sudah menjelaskan ada latihan untuk semuanya itu, yaitu 5 langkah. Yang pertama kesadaran diri, cara pandang kita berpikir dan merubah pola pikir kita, dan melatih serta meningkatkan untuk berlatih untuk mendekatkan diri lebih dekat dengan Tuhan kita. Nah, dari semuanya itu kita dapat kesimpulan hari ini bahwa kita harus benar-benar bisa mematikan keinginan kita seperti yang kemarin dibicarakan, seperti 3 langkah yang telah kita ini. Kita harus kendalikan diri kita dan keinginan harus diwaspadai. Ya, yang ketiga itu keinginan harus dimatikan. Nah, itu yang bisa saya ambil dari kesimpulan dan keinginan. Nah, ini tiba saatnya kita berdoa. Untuk doa syafaat saya serahkan kepada Pak Barnabas, dan doa penutup nanti langsung Pak Firdaus, karena waktunya sudah mendesak. Silakan Pak Barnabas. Baik, mari kita akan berdoa Bapak Ibu. Kita akan satukan hati kita. Bapak, terima kasih buat apa yang boleh kami diskusikan malam hari ini, agar kami boleh semakin hari bertumbuh dan kami boleh semakin mengenali apa yang menjadi jalan-jalan Tuhan untuk kami lakukan, sehingga kami dibangun dalam kesadaran yang penuh, dan kami punya cara pandang mindset yang berbeda, dan kami membawa diri untuk terus mendisiplinkan akan hidup kami dalam latihan-latihan rohani, karena itu akan membawa kami kepada sebuah kehidupan yang makin berkualitas, sehingga kami semakin hari boleh semakin berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami sadar setiap kami tidak luput daripada segala kekurangan dan kelemahan. Kami sungguh mohon di hadapan-Mu, biar malam hari ini tidak seorang pun di antara kami yang jatuh.
Kami semua dilindungi Tuhan, kami semua dijauhkan dari segala yang jahat. Sehingga kami semua boleh hidup berkenan dan tidak sampai hidup kami bermusuhan dengan Tuhan, dan kami juga tidak mau ditolak di kerajaan-Mu Tuhan. Mari Bapa berkati setiap kami yang hadir, kami semua yang boleh hadir dalam pengajaran ini. Mari Tuhan, Kau yang terus memperlengkapi mereka satu persatu. Tuhan terus menambahkan hikmat dan pengertian, agar mereka semua boleh semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, pengenalan Tuhan, dan semakin dewasa di dalam rohani mereka. Terima kasih Tuhan, dan malam ini kami menyerahkan akan setiap Zoom ini Tuhan. Materi demi materi yang boleh kami bahas setiap minggu demi minggu. Karena kami percaya lewat mimbar Zoom ini, maka Bible Study ini juga akan boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dan YouTube ini boleh ditonton oleh banyak orang, sehingga orang yang mendengar boleh diberkati dan boleh membawa nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Petrus, berkati Bu Hana, berkati kami semua yang hadir. Kami menyerahkan akan kehidupan kami, keluarga demi keluarga. Tuhan berkati setiap kami semuanya. Dan bahkan kami juga berdoa buat setiap kota di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan memberkati kota di mana Tuhan tempatkan kami. Dan jadikan kami berkat, sehingga di mana Engkau menempatkan kami, maka kami juga rindu hidup kami boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada malam ini. Engkau boleh menolong memimpin kami, khususnya pembelajaran dari firman-Mu 3 sesi ini. Kami boleh mengakhiri dengan baik, banyak hal yang boleh kami pahami, kami mengerti. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk kami lebih dalam lagi mengenal akan kebenaran-Mu, dan mendidik kami untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Pakai hamba-Mu, Bapak Barnabas, yang sudah Kau pakai menjadi sang berkat bagi kami semuanya. Dan Tuhan tolong memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pelayanannya, penggembalannya. Kami serahkan kuasa Tuhan berkenan memakai hamba-Mu ini menjadi saran bagi banyak orang. Makasih Bapak, jika sebentar kami akan mengakhiri untuk Zoom malam hari ini. Dan kami akan beristirahat sepanjang malam ini. Namun pimpinan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu boleh nyata atas kami. Sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita dari Allah boleh melimpah atas kami. Pertemukan kami di kesempatan yang Jumat depan Tuhan. Untuk kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu, berkati kami semua yang sudah mengambil bagian. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dan kami mengakhiri untuk malam hari ini. Dan kami terima berkat dari Allah turun atas kami. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan kami akhiri Zoom ini. Haleluya. Semua kita diberkati berkata. Amin. 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 Terima kasih.